Kita lanjutkan untuk latihan soal-soal atau terapan turunan tadi, bahwa turunan jika mencapai 0 itu akan memperoleh ekstrim. Contohnya adalah seperti ini. Diketahui suatu parabola. Nah, ini contoh soal. Contohnya adalah suatu parabola yang demikian ya, di mana parabolanya mempunyai persamaan Y sama dengan 12 min X kuadrat ya. Kita bisa tahu bahwa kalau bentuk parabola seperti ini titik puncaknya ada di 12, kemudian di sini negatif, berarti dia membuka ke bawah ya. Ini bentuk parabola seperti ini ya. Jadi ini titik puncaknya ada di 12 ya. Ya, titik puncaknya ada di 12. Nah, pertanyaannya adalah, jikalau di dalam parabola tersebut kita ambil ini ya yang diarsir, di mana ini suatu titik P, X, Y, kita tidak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Carilah luas kotak yang diarsir itu agar mencapai maksimum ya. Dari kotak ini bisa saja, ini kalau kita tinggikan kotaknya, akibatnya nanti lebarnya ini karena tinggi dia akan semakin mengecil. Contohnya begini ya. Nah, begitu. Kalau semakin tinggi ya nanti semakin kayak kayak lidi ya. Demikian pula kalau ini kita rendahkan, ini dia akan menjadi seperti ini ya. Kita rendahkan, dia akan menjadi semakin semakin gepeng ya. Itu tentu saja nilai luasnya itu adalah berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mencari supaya kita mendapatkan nilai maksimum ya? Dari gambar ini, maka kita jawab di sini luas kotak terarsir ya. Kalau ini X, ini Y, berarti di sini Y, di sini X, berarti lebarnya adalah ini 2X, ini adalah Y ya. Jadi sekali lagi, kalau ini X, ini Y, berarti di sini adalah X, ini adalah Y. Kotaknya ada 2, di sini seimbang ya. Berarti di sini saya tulis 2X kali Y ya. Jadi saya tulis dengan L begitu aja ya. Luas adalah sekali lagi ini Y, ini X, karena ada 2 berarti di sini adalah 2X ya. Luasnya berarti kotak itu adalah 2X kali Y. Kita tinggal masukkan L sama dengan 2X, kita masukkan Y-nya itu adalah 12 min X kuadrat. Sehingga bisa ditulis menjadi 24X min 2X pangkat 3L ya. Nah, sekarang kita
terapkan yang tadi bahwa nilai maksimum ini akan dicapai jika turunannya sama dengan 0. Jadi maksimum dicapai jika turunannya sama dengan 0, alias DL-nya apa? Kalau L-nya seperti ini, maka turunannya dari L ke X itu sama dengan, ini kita turunkan ke X menjadi 24, ini turunannya menjadi 6X. Itu harus sama dengan 0. Akibatnya kalau kita masukkan, ini turunannya menjadi 2X, 6X kuadrat. Sehingga kita bisa dengan dibagi 6 menjadi 4 min X kuadrat, ya, sama dengan 0, atau di sini 2 min X 2 plus X sama dengan 0, berarti X-nya kita ketemu 1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 2. Karena kalau kita masukkan yang min 2, luasnya ini nanti jadi negatif, kita ambil yang positif atau yang besar aja lah. Sehingga kita ambil yang ini, X sama dengan 2, maka luasnya adalah, kita masukkan di sini, luasnya adalah 24 kali 2 min 2 kali 2 pangkat 3. Jadi kalau di sini 48, ini 8 kali 2 16, sehingga hasilnya 32. Demikian mudah untuk mencari nilai maksimum dari kotak, ya. Jadi apa namanya, ini contoh 1, ya, itu. Kemudian kita ambil contohnya lagi, contoh lain lagi, ya. Ini jadi penerapan dari nilai maksimum maupun minimum. Ini yang ditanyakan adalah tadi maksimum. Kadang-kadang kita menanyakannya minimum juga. Jadi tergantung dari masalah dan pertanyaannya, ya. Saya ambil contoh, ini suatu lingkaran, ya. Maaf gambarnya kurang sempurna, ya, tidak apa-apa. Kemudian ini suatu lembaran kertas lah, katakan begitu. Kemudian lembaran berbentuk lingkaran, ya. Kita kroai, ya. Kita kroai, itu. Kita potong, ya. Kita potong seperti ini sebesar V, tapi nanti V ini nggak ditanyakan, ya. Sehingga kalau ini kita tangkupkan, ini akan menjadi bentuk kerucut, ya. Jadi kalau ini kita tangkupkan, dia akan menjadi bentuk kerucut, ya, seperti ini, ya. Begitu, ya. Jadi ini suatu lembaran kayak serabi gitu, ya. Dipotong sebagian, kemudian ditangkupkan, akibatnya akan berbentuk suatu kerucut. Tadi dikatakan ada suatu apa namanya, diketahui kertas berbentuk lingkaran yang sebagian dipotong atau dikurangi, ya.
Potong ya, ini dipotong ya, dipotong. Kemudian ditangkupkan, digadukkan ya, ditangkupkan menjadi suatu kerucut ya. Lingkarannya jari-jarinya R begitu ya. Sehingga ini kan jari-jari lingkaran ya. Ini R, kemudian di sini ini A ya, alasnya. Kemudian di sini tingginya ya. Ini T ya. Nah, di lingkaran ini kita tangkupkan menjadi suatu bentuk kerucut. Ya, carilah volumenya agar maksimum. Ya, kalau kita, kenapa harus mencari maksimumnya? Kalau ini kita potong, potongannya besar, itu nanti kerucutnya akan semakin runcing ya. Kalau ini besar, akibatnya kayak tempat es krim gitu ya, kecil. Tapi kalau kecil, dia akan datar kayak caping yang sangat lebar itu ya. Makanya dicari volumenya agar maksimum. Nah, jawabannya bagaimana? Yaitu kita lihat dari bentuk ini adalah segitiga. Dari segitiga diperoleh R kuadrat. Ingat rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat plus T kuadrat ya, itu. Sehingga nanti kita bisa mensubstitusikan ini ke dalam bentuk persamaan. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah volume. Persamaan volumenya adalah V sama dengan, ingat kerucut volumenya pada yaitu sepertiga alas kali tinggi, yaitu sepertiga. Alasnya apa? Alasnya adalah lingkaran ya. Lingkarannya adalah pi R kuadrat ya, pi R kuadrat begitu ya, dikalikan dengan tingginya. Maaf, saya keliru, saya ambil sebentar. Ini adalah bukan R kuadrat, R-nya adalah R alas ya. Di sini adalah A kuadrat. Ingat ya, di sini ada lingkarannya adalah A. Jadi di sini ini P alas dari yang ini ya, P R kuadrat dikalikan dengan tinggi. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini bisa kita ambil A kuadratnya adalah sama dengan R kuadrat min T kuadrat. Sehingga di sini A-nya kita gantikan dengan, karena apa? Kalau tidak diganti, jikalau nanti A-nya berubah, T-nya akan berubah ya. Kalau V-nya ini lebih lebar, tentu saja A-nya akan lebih lebar, T-nya akan lebih kecil ya. Jadi sebaliknya. Jadi kalau A-nya lebih lebar menjadi lebih besar, T-nya akan mengerut menjadi lebih kecil, atau sebaliknya kalau A-nya lebih kecil, T-nya akan semakin tinggi. Nah, kalau dua-duanya variabel begitu, kalian harus hanya satu variabel yang boleh diturunkan ya. Kecuali nanti kalau pada pelajaran diferensial total. Kalau ini kita hanya boleh mendiferensialkan atau menurunkan satu variabel.
Sehingga di sini ada A, di sini ada T. Ini berubah, ini berubah. Atau ini berubah, ini juga berubah. Ya. Sehingga harus diganti, disubstitusi supaya menjadi satu variabel, yaitu A kuadrat kita masukkan ke sini menjadi 1/3 kali pi, A kuadratnya adalah R kuadrat min T kuadrat kali T. Ya. Ini kan konstan ya, R-nya konstan ya, yang berubah-ubah adalah V-nya, T dan A ya. Jadi ini konstan, ini yang berubah. Sehingga ini rumusannya menjadi pi R kuadrat T min T pangkat 3. Nah, untuk mencapai maksimum, maka dV kita turunkan dalam T harus sama dengan 0, yaitu kalau kita turunkan menjadi 1/3 pi, ini kita turunkan dalam T menjadi R kuadrat min R kuadrat kita turunkan ya dalam T menjadi R kuadrat karena ini konstan, ini kita turunkan menjadi 3T kuadrat ya. Begitu, sama dengan 0, sehingga ini kita ganti, ini kita coret bisa karena ini konstan, maka ini kan bisa kita coret menjadi R kuadrat sama min 3T kuadrat sama dengan 0, akibatnya R sama dengan 3R kuadrat 3T kuadrat ya. Atau kita tulis di sini